Oke, baik. Halo Pak, jadi pada video kali ini saya akan menjelaskan secara singkat tentang pitch deck dari ide bisnis kami, yaitu Fashion, yang merupakan singkatan dari Fashion Passion. Sebelum itu, izinkan saya untuk memperkenalkan kelompok saya. Nama saya Hendro Diono, dan ada teman saya bernama Justin Gabriel Ongko, dan juga Jovita Grace Angelina. Ada kutipan sebelum kita mau mulai pitch deck ini, ada kutipan dari Wallace William, yaitu yang berbunyi, Fashion has reflect who you are, yang berarti fashion itu merefleksikan sebenarnya pribadi Anda yang sebenarnya, who you are, siapa diri kamu. Kemudian mungkin tentang ide bisnis kami, Fashion merupakan sebuah platform e-commerce yang berbidang pada fashion bagi para pengguna yang ingin berbelanja secara on demand dan up to date terhadap gaya gaya atau misalkan fashionnya atau minat style yang mungkin mereka sukai. Visi kita itu pada dasarnya adalah simple and elegant application that can help user to find their fashion in their fashions. Kemudian misi yang mendukung visi kita yaitu kami adalah providing AI/AR technology for the efficient and effectivity of trying fashions and providing on-demand online service as from the royalty of the customers. Kemudian permasalahan yang kita ambil dalam ide bisnis ini adalah misalkan ada banyak ini. Pertama yaitu masyarakat yang sulit untuk mencari model baju yang mereka sukai, kayak model fashion apa yang mungkin mereka minati. Kemudian ya sulit juga untuk mencoba pakaian itu secara langsung karena mengingat untuk mencoba pakaian itu kan harus ke outletnya langsung. Jadi agak sulit untuk mencoba pakaian itu secara langsung. Dan kadang produk yang dibeli itu kalau misalkan melalui online itu kadang nggak sesuai nih dengan ekspektasi pengguna. Misalnya pengguna yang membeli pakaian dengan ukuran L yang harusnya muat mungkin bisa aja kelebihan ataupun kesempitan. Jadi kadang produk yang dibeli itu kadang nggak sesuai dengan ekspektasi. Apalagi di saat pandemi ini kan kita nggak bisa keluar rumah secara langsung dengan alasan kesehatan juga. Jadi untuk membeli pakaian itu kadang agak rumit aja gitu. Kadang ada plus minusnya lah kalau seandainya beli pas di tempat kita juga dapat mencoba langsung. Tapi di sisi lain juga karena lagi pandemi kan agak takut ya dengan keselamatan. Tapi di sisi lain juga kalau seandainya beli secara online itu kadang produk yang dibeli kita takut nggak sesuai nih dengan apa yang kita inginkan gitu. Nah, apa sih sebenarnya solusi kita? Solusi kita itu adalah memberikan bantuan kepada masyarakat tentang aplikasi yang eh, dapat mencoba pakaian secara virtual dan juga fitur pelayanan yang dapat digunakan secara on demand. Plus pelayanan ini juga up to date berdasarkan minat ataupun gaya yang mereka minati. Jadi kita memprovide ini semua kepada pengguna dengan harapan mereka dapat membeli pakaian itu memang benar-benar sesuai dengan apa sih yang mereka sukai gitu. Oke, jadi sekarang saya akan menjelaskan our features dari fashion itu sendiri. Yang pertama ada coba pakaian. Nah, di sini pengguna dapat mencoba pakaian yang mereka beli dengan fitur AR dari aplikasi kami. Jadi mempermudah pengguna untuk mencoba pakaian tersebut secara on demand. Lalu yang kedua ada online services. Melalui fitur ini, pengguna dapat melakukan konsultasi maupun komplain terhadap produk yang dibeli oleh mereka kepada our customer service. Lalu yang ketiga ada rekomendasi fashion. Melalui fitur ini, pengguna akan mendapatkan rekomendasi dari sistem terkait dengan pakaian yang nantinya direkomendasikan itu sesuai dengan histori pembelian pengguna. Lalu di sini ada budgeting dari aplikasi fashion kami. Yang pertama ada planning untuk software license-nya sendiri sebesar 25 juta rupiah. Lalu ada analisis, research and development sebesar 3.500.000. Lalu ada desain dengan menggunakan desain equipment seperti visual realism, visio dan XURP itu 10 juta rupiah besarnya. Lalu yang terakhir ada implementation untuk development sendiri 15 juta, testing 12.500.000, marketing, maintenance dan administratif itu 27 juta rupiah. Jadi total yang kami keluarkan adalah 93 juta rupiah. Nah, ini untuk timeline dari aplikasi fashion sendiri. Yang pertama kita ada planning, yaitu untuk makeup team sendiri Juni sampai Agustus 2022, kick off and briefing konsep Agustus 2022, menentukan scope system September 2022, menentukan budget dan estimasi waktu Oktober 2022. Lalu analisis. Yang pertama ada menyusun kuesioner dan pertanyaan di November 2022, mengumpulkan requirement November 2022 sampai Januari 2023, lalu ada menganalisa data requirement Januari sampai Februari 2023, dan pematangan konsep dari fashion sendiri Februari sampai Maret 2023. Lalu ada desain dengan membuat UML, ERD, dan DFD, itu ada Maret sampai Mei 2023. Lalu prototype development Mei sampai Juni 2023.
Dan terakhir ada tahap implementation, yaitu sistem development sendiri dari Juni sampai September 2023, lalu database development September sampai November 2023, ada testing November sampai Desember 2023, dan launching aplikasi kami sendiri ada di Januari 2024. Pada target pemasaran kami menargetkan customer dari generasi milenial dan Z yang mudah dalam mengakses teknologi dan dipercaya lebih tidak ribet dalam berbelanja. Kemudian ada juga para pelajar dan traveler yang sedang mencari pakaian yang sesuai untuk kebutuhan mereka. Berikut adalah beberapa competitors yang ada di pasar perdagangan retail dan e-commerce seperti kami. Nah, target kedepannya berdasarkan analisa kami menargetkan akan mendapatkan 1000 user, lebih dari 1000 users setelah 1 tahun dari tanggal launching. Ada juga lebih dari 250 employee yang masuk per tahunnya dan mencapai pendapatan bersih perusahaan sejumlah 150 juta per tahunnya. Kemudian berikut adalah model bisnis dari perusahaan kami. Pada bagian marketing, kami akan melakukan advertising di beberapa sosial media. Untuk asesmennya sendiri, kami akan menargetkan untuk meningkatkan kualitas aplikasi berdasarkan review dan rating. Kemudian, kami akan menawarkan service atau layanan yang mudah digunakan dan sesuai kebutuhan pengguna secara up to date. Yang terakhir adalah bidang teknologi, di mana kami sudah menyesuaikan perkembangan dan kebutuhan pengguna, yaitu pengimplementasian AR dan AI yang ada di aplikasi tersebut. Nah, sekian dari tim kami. Terima kasih.